Kisah penyerangan Abraha ke Makkah masih merupakan enigma, bukan semata narasinya yang sangat spektakuler, di mana gerombolan burung berhasil mengusir salah satu pasukan terkuat di Arabia pada saat itu, tapi juga keberadaan yang decisif bagi sejarah kelahiran Islam. Guna memperjelas bagian mana dari narasi ini yang mungkin terjadi dan yang tidak, ada baiknya kita rumuskan masalah ke dalam 5 pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah Abraha benar-benar ada? 2. Apakah Abraha pernah menyerang pedalaman Arabia? 3. Apakah Abraha melibatkan gajah perang dalam tentaranya? 4. Apakah serangan Abraha terjadi pada tahun 570? 5. Apakah Abraha mati akibat serangan burung? Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menggali terlebih dahulu sumber awal dari narasi ini. Catatan tertua yang mengaitkan nama Abraha dengan Ashabul Fil adalah As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq yang ditulis oleh Ibnu Hisham pada abad ke-9. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Abraha yang terobsesi dengan ibadah haji membangun sebuah katedral besar di San'a untuk mengalihkan tujuan ziarah orang-orang Arab dari Makkah ke kota tersebut. Beberapa orang Arab yang marah kemudian menodai katedral itu sehingga membuat Abraha naik pitam. Ia pun berjanji untuk menghancurkan Ka'bah. Maka bersama pasukan besar yang meliputi sejumlah gajah perang, Abraha pun mulai mengepung Makkah. Pada saat itulah Tuhan menurunkan pasukannya berupa burung ababil yang menyerang pasukan besar Abraha hingga hancur. Menurut Ibnu Ishaq, kehancuran pasukan Abraha digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran surat 105 Al-Fil. Tidakkah kamu melihat apa yang Tuhanmu perbuat terhadap kawanan gajah? Bukankah Dia telah menjadikan muslihat mereka dalam kegagalan dan mengirim kepada mereka burung ababil yang melampari mereka dengan bebatuan dari sijil, lalu membuat mereka laksana tanaman yang dimakan. Akibat serangan ini, Abraha langsung kembali ke San'a dan mati tidak lama kemudian. Tahun penyerangan Abraha ke Makkah kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Sumber berikutnya untuk mengetahui sejarah Abraha adalah The Bellis, karya sejarawan Bizantium Procopius yang ditulis pada tahun 545. Pada jilid pertama bab 20, Procopius mencatat naiknya Abramus sebagai Raja Himyar. Ia digambarkan sebagai seorang budak Kristen milik warga Romawi yang menjalankan usaha perkapalan di kota Adulis. Setelah Abramus menguasai Yaman, Kaisar Bizantium Justianus meminta kesetiaannya untuk bersekutu dengan Romawi melawan Persia. Abramus menyetujui permintaan tersebut dan beberapa kali menjanjikan ekspedisi untuk menyerang Persia. Sayangnya ia hanya sekali memenuhi janji tersebut, untuk kemudian kembali lagi ke istananya karena kalah. Berbeda dari Ibnu Ishaq, Procopius tidak menceritakan kisah kematian atau penyerangan Abraha ke Ka'bah, karena keduanya baru terjadi beberapa tahun setelah buku tersebut ditulis. Pada tahun 1951, pengelana Inggris St. John Philby dan 3 orang peneliti asal Universitas Leuven, Belgia, melakukan ekspedisi ilmiah untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan jalur perdagangan kuno sejauh 5.400 km di Arabia. Dari ekspedisi tersebut, ribuan prasasti situs purbakala berhasil didokumentasikan. Salah satunya adalah prasasti kuno yang diukir di sebuah batu besar yang terletak 395 km sebelah tenggara kota Taif. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Saba menggunakan aksara Arabia Selatan kuno dan mencatat nama seorang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, Abraha. Yang menarik,
Prasasti yang kemudian dikenal sebagai Muraygon I ini mendeskripsikan bukan hanya satu, tapi 4 ekspedisi militer Abraha untuk menaklukkan interior Arabia. Pada ekspedisi militer keempat ini, Abraha mengirimkan 2 pasukan untuk meredam pemberontakan Bani Amir. Kedua pasukan ini terlibat peperangan di 2 lokasi berbeda. Pertama di Wadi Zumurah dan kedua di sebuah tempat dekat Turaban. Dalam 2 pertempuran tersebut, kedua pasukan Abraha menang. Ia pun pergi ke Haliban, Arabia Tengah, untuk menerima ikrar kesetiaan dari Konfederasi Ma'ad dan juga tawanan perang. Prasasti lalu diakhiri dengan tanggal penulisan 662 yang bertepatan dengan tahun 552 Masehi. 57 tahun setelah penemuan itu, MAFSN, Maison Archéologique et Ethnographique Franco-Saoudien de Najran, menemukan prasasti lain yang terletak tidak jauh dari prasasti Muraygon I. Prasasti yang kemudian dinamakan sebagai Muraygon III ini ditulis setelah peristiwa yang terjadi pada prasasti pertama, di mana Banu Amir berhasil diusir dan Abraha menyita harta orang-orang Arab yang tinggal di Ma'ad, Hagram, Hitte, Taimah, Yasrib, dan Gazem. Dalam prasasti ini pula, Abraha mentasbihkan dirinya sebagai Raja Saba, Zu-Roidan, Hadramaut, Yamanat, dan orang-orang Arab di Tawadum dan Tihamat. Selain prasasti ini, tim arkeolog juga menemukan 38 grafiti bergambar pasukan berkuda, juga unta, yang seluruhnya berasal dari masa pra-Islam. Namun temuan paling menarik baru muncul pada tahun 2014. Tatkala 2 anggota tim menemukan 3 gambar gajah berikut mahut atau pawang gajah di wilayah Hima. Meski tidak memiliki tanggal, tapi para arkeolog menduga bila ketiga gambar gajah ini masih terkait dengan ekspedisi militer Abraha ke pedalaman Arabia. Pemikiran ini sangat beralasan, sebab 4 tahun kemudian tim yang sama kembali menemukan prasasti bertuliskan Abraha Zabiman Raja di Jabal Idzbah yang terletak sekitar 2 km dari lokasi penemuan grafiti bergambar 3 ekor gajah. Berdasarkan data yang telah disebutkan dan sumber-sumber kesejarahan lainnya, kita dapat merekonstruksi kronologi Arabia pra-Islam sebagai berikut. Pertama, Kerajaan Himyar berhasil menaklukkan Kerajaan Saba sekitar tahun 275 dan kemudian Kerajaan Hadramaut pada tahun 300. Penaklukan ini dipimpin oleh Yasirum Yuhanaim dan putranya Syamar Yuharaish. Sekitar tahun 380, Kerajaan Himyar mulai memeluk Judaisme. Tuhan-tuhan pagan mulai ditinggalkan dan mereka menyembah Tuhan yang satu. Kuil pagan terakhir yang ditinggalkan adalah Kuil Agung Ma'rib sekitar tahun 375. Peralihan agama ini membawa nama-nama baru dalam prasasti Himyar seperti Bani Israel, Tuhan Rahmanan, Tuhan orang Yahudi, berikut kosakata khas macam Shalom, dan seterusnya. Sekitar tahun 445, Kerajaan Himyar mulai melebarkan kekuasaan mereka ke Hijaz, Najd, dan Hassa. Seluruh wilayah Arabia Deserta dengan demikian telah mereka kuasai. Sementara Himyar memilih agama Yahudi, Kerajaan Aksum di Ethiopia memeluk agama Kristen pada abad keempat di masa pemerintahan Raja Ezana. Meskipun Kerajaan Himyar menguasai hampir seluruh Jazirah Arabia, tapi sejak tahun 522, kerajaan tersebut menjadi bawahan dari Kerajaan Aksum dan dipaksa untuk membayar upeti tahunan ke Adulis. Sekitar tahun 522, salah seorang pangeran Himyar, Yusuf As-Aryas'ar, memberontak dan membunuh raja yang berkuasa saat itu, Ma'dikarib Ya'fur. Yusuf kemudian membakar kota-kota sepanjang Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal dari Aksum. Dan setahun kemudian, ia melakukan pembantaian penduduk Kristen di Najran. Pembantaian penduduk Kristen Najran oleh Pangeran Himyar ini memaksa Kaisar Bizantium Justin I untuk menyurati Raja Aksum, Kaleb el-Asbehah, agar menginvasi kerajaan tersebut. Maka pada tahun 522, 70 armada kapal laut bertolak dari Adulis dan menyerang Himyar. Pasukan Aksum ini berhasil mengalahkan Yusuf untuk kemudian menjadikan seorang pangeran Himyar beragama Kristen
bernama Sumuyafa Ashwa sebagai raja. Setelah sebagian pasukan Aksum kembali ke Adulis, komandan mereka di Yaman, Abraha, berhasil merebut tahta Himyar dan membunuh Sumuyafa. Ia kemudian menyatakan dirinya sebagai raja baru wilayah tersebut sekitar tahun 531. Abraha menghabiskan waktu pemerintahannya di Arabia untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di seluruh wilayah kerajaannya. Baru pada tahun 547, seluruh Yaman berhasil ia kuasai. Pada tahun ini pula, ia memperbaiki Dam Ma'rib yang jebol, membangun katedral San'a, dan menerima delegasi dari sejumlah kerajaan tetangga untuk membahas pembagian zona pengaruh antara Bizantium dan Persia. Setelah tahun 547, Abraha kembali disibukkan oleh pemadaman pemberontakan yang terjadi di Arabia Deserta. Ia 3 kali mengirimkan ekspedisi penaklukan dan semuanya gagal. Baru pada ekspedisi keempat yang berlangsung pada tahun 552, ia berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah yang memberontak. Pada ekspedisi kelima yang mungkin terjadi pada tahun berikutnya, seluruh wilayah yang dahulu berada di bawah kekuasaan Himyar berhasil ia kuasai. Kembali ke pertanyaan awal, apakah Abraha benar-benar ada? Ya, benar. Abraha adalah sosok historis. Keberadaannya tercatat dalam literatur sejarah, baik yang berasal dari sumber-sumber Islam maupun non-Islam. Nama Abraha juga muncul dalam 8 prasasti yang menyebut nama berikut gelarnya dengan sangat jelas. Apakah Abraha pernah menyerang pedalaman Arabia? Benar. Abraha setidaknya 5 kali mengirimkan ekspedisi militer ke pedalaman Arabia untuk menaklukkan suku-suku yang memberontak. Ekspedisi Abraha ini terekam dalam prasasti Muraigon 1 hingga 3. Wilayah yang berhasil ditaklukkan Abraha mulai dari Taima, Yasrib, hingga Ma'ad. Apakah Abraha melibatkan gajah perang dalam tentaranya? Kemungkinan besar iya. Kesimpulan ini bisa kita dapatkan dari 3 grafiti bergambar gajah yang terdapat di Jabal Itsbah. Dari semua kemungkinan yang ada, gambar gajah di grafiti tersebut merujuk kepada pasukan Abraha, karena dia seorang yang tercatat pernah menggunakan gajah perang di wilayah Arabia. Dengan demikian, tinggal 2 pertanyaan yang tersisa. Benarkah Abraha menyerang Mekah? Dan kapan terjadinya penyerangan itu? Serta, benarkah pasukannya hancur oleh serangan burung ababil? Kita akan menjawab 2 pertanyaan ini di video berikutnya. Stay tuned.